Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Ya. Masih kayak sebelum-sebelumnya kita bahas profesi ya. Dan profesi ini gua bener-bener nggak tahu sih nih. Bener-bener ngeblank nih gua nih profesinya apa gitu, ngapain. Mungkin boleh kita langsung kenalan aja dulu. Halo Mas Bimo ya? Iya, Boleh betul, mungkin Mas, boleh betul. kenalan dulu Mas. Oke, gua Bimo, gua berprofesi sebagai tenaga ahli anggota di DPR RI. Anggota di DPR RI. Tenaga ahli anggota DPR RI. Jadi kalau misalnya kita bicara tenaga ahli di DPR RI itu ada 3 soalnya. Apa aja tuh? Ada tenaga ahli komisi, fraksi, sama anggota. Gitu. Lu ke? Gue di anggota, Anggota. ahli anggota DPR RI. Jadi Bed- kalau ya beda-beda tugas sih. Ya Kalau bedanya apa tuh? Spesifik tugasnya bedanya apa? spesifik tugasnya kalau misalnya tenaga ahli komisi ya dia bekerja untuk membantu sebagai tenaga ahli itu sebenarnya alat kelengkapan dewan kalau bahasanya di ini. Jadi dia membantu tugas komisi. Kan di DPR itu ada komisi macam-macam tuh 1 2 3 sampai 11 kan. Nah, kalau komisi ya dia membantu tugas komisi, sedangkan fraksi itu ya partai kan biasanya. Jadi kalau misalnya tenaga ahli fraksi, kalau misalnya teman-teman lihat atau kalian lihat itu di rapat paripurna tuh yang di hall besarnya kalau DPR RI yang suka walkout itu. Nah kan biasanya ada pandangan partai itu. Oke. Nah, tenaga ahli fraksi itu membantu partai. Jadi ketika partai membuat keputusan atau pandangan umum terkait isu tertentu atau undang-undang tertentu, nah itu tugas tenaga ahli fraksi gitu. Sedangkan tenaga ahli anggota hanya membantu tugas anggota DPR biasanya salah satu anggota DPR, kan ada banyak tuh. Nah, setiap anggota DPR itu dikasih 5 tenaga ahli gitu. Oke, untuk ngurus berarti untuk satu anggota DPR dikasih 5 tenaga ahli. Iya, ada 5 tenaga ahli di satu anggota DPR, sama kalau di anggota juga dikasih 2 staf administrasi. Nah, kalau lu berarti bagian ke Tenaga ahli gua. tenaga ahlinya. Berarti lu bawahan satu anggota dewan lah ya. Iya, betul. Oh, boleh disebutin nggak boleh? Kalau anggota dewan gua itu di Komisi 1. Komisi Gitu. 1. Oh, nggak boleh namanya ya. Nggak usah ya. Nanti Gimana? aja. Oh, enggak. Nanti aja. Oh, di Komisi 1. Iya, anggota dewan gua, bos gua ya di Komisi 1. Komisi 1 itu aduh, gua bener-bener buta nih masalah politik nih. Komisi 1 itu ngurusin apa berarti? Komisi 1 itu ngurusin pertahanan, ngurusin hubungan luar negeri ke Kemenlu, ngurusin Infokom, Kominfo, terus ngurusin ketahanan nasional juga. Mitra kerjanya itu ada Badan Intelijen Nasional. Artinya kalau secara garis besar pertahanan, ketahanan, Infokom, sama ya tadi intelijen segala macam. Gitu. Oke, menarik sih itu ya. Tapi berarti lu karena lu tenaga ahli anggota tidak terlalu ikut campur tentang komisinya ya, pekerjaan komisinya. Harus lebih ke support sih. Jadi biasanya TA komisi TA fraksi ya. Itu minta pandangan, misalnya ada komisi itu juga ada paripurnanya juga. Jadi ada sidangnya juga. Setiap jadi komisi itu kan. Jadi biasanya dikumpulin tuh tenaga ahli anggota sama tenaga ahli fraksinya itu minta pandangan untuk di komisi tersebut gitu. Misalnya kayak yang pernah gua contoh paling mudahnya ketika kemarin baru disahkan itu kan RUU Pelindungan Data Pribadi. Oke. Jadi ada RUU baru Pelindungan Data Pribadi. Nah, itu kan pendapat-pendapat dari setiap masing-masing anggota itu dikumpulin dulu di tenaga ahli Fraksinya. fraksi. Jadi dari anggota kita kasih kesimpulan apa yang misalnya harus diubah dari undang-undang tersebut gitu, dari draft undang-undang, draft rancangan undang-undang, dikasih ke tenaga ahli fraksi, nanti diolah sama tenaga ahli fraksi yang menjadi
sebuah kesimpulan atau menjadi pandangan fraksi yang nanti akan disampaikan di komisi gitu. Tapi Oke. kalau tenaga ahli komisi ya udah dia lebih membantu di komisi tersebut aja. Jadi kayak mempersiapkan bahasan apa, rapat dengan siapa, itu tenaga ahli komisi biasanya gitu. Oh berarti sorry nih kalau berarti itu kan istilahnya itu cuma istilah bahasa ya. Ya. Itu tenaga ahli. Berarti secara nggak langsung itu sama kayak asisten nggak sih? Atau Iya hampir mirip gitu. mirip gitulah ya. Karena kalau misalnya kita lihat bahasan di satu komisi itu kan banyak tuh tadi ada 11 mitra kan? kerjanya tuh ada banyak kan. Di satu komisi aja mitra kerjanya ada dia ngurus dengan BIN, ada ngurus dengan Dewan Pers, ada ngurus dengan Kominfo segala macam. Nah, kita itu membantu sebagai support asisten asisten ke anggota DPR untuk apa istilahnya ya bantu lah karena kan nggak mungkin dia Iya, pasti. menguasai semua hal gitu kan. Jadi ya kita jadi teman diskusi, jadi ya bantuin dia untuk mempersiapkan bahan misalnya mau rapat sama Kemenlu nih. Terus ya sebenarnya kalau secara ini mungkin anggota DPR itu ngerti gitu. Dia kebetulan anggota bos gua ini karena disclaimer dulu juga sebenarnya POV tentang tenaga ahli ini beda-beda ya. Jadi tergantung bosnya juga gitu. Tergantung bos, tergantung fraksinya juga karena sistem kerjanya kalau setelah pengalaman gua dan bicara dengan teman-teman yang tenaga ahli dari anggota lain gitu, itu beda-beda POV-nya. Job desk-nya juga beda-beda gitu. Berarti kebetulan bos tuh enak kayaknya nih ya. Kebetulan sih ya lumayan enak karena masih Yang lu muda dampingin juga maksudnya gitu gitu. Secara nggak langsung sebenarnya anggota dewan itu ya balik lagi dia udah mengerti sebenarnya permasalahannya. Kita perlu yang kita perlu lakukan adalah brainstorming atau reminder lagi. Misalnya ada isu kalau hubungan luar negeri kita isu Israel Palestina deh gitu. Ya kita coba bawa isu-isu apa sih yang terjadi gitu, isu-isu Israel Palestina gitu. Kita coba reminder lagi, kita coba ambil POV kita gitu yang mungkin terlewat dari dia gitu atau mungkin juga dia coba diskusi apakah ketika kita ada isu tersebut apakah pandangan dia ini udah benar atau bukan gitu. Jadi kita memberi masukan. Jadi kayak benar-benar mendiskus lah ya. juga, teman diskus juga kayak gitu sih. Oh gitu, gokil juga. Tapi ada juga yang saya lihat tenaga ahli ya kadang-kadang nggak bikin materi gitu-gitu, ada juga yang cuman buat foto-foto, apa yang buat bantu dokumentasi. Fotografer dia, ngapain tenaga ahli. Serius, jadi kalau di DPR itu kan ketika sidang tuh, kalau sidangnya terbuka ya, kita anggota tenaga ahli itu bisa nonton kan dari atas kan. Nah itu beberapa tenaga ahli ada yang memang tugasnya foto gitu. Mungkin atau ada dia emang bagian sosial media gitu-gitu lah ya. Iya, ada yang dijadikan sosial media, benar kayak gitu. Ada juga yang memang kalau gua kalau ada rapat ya gua harus catat notulensi gitu. Kalau lu berarti lebih ke notulensi. Lu ya. tenaga ahlinya dari bidang apa tuh? Tadi kan lu bilang untuk satu anggota itu bisa mendapatkan sampai 5 orang gitu ya tenaga ahli ya. Kalau lu berarti lebih spesifiknya kemana tuh? Kalau kebetulan kalau pembagian kerja tugas di bos gua ini lebih ke bagian bidang gitu. Jadi bidang-bidang kan tadi ada pertahanan, ada infocom, ada intelijen. Nah, gua kebetulan ditugaskan di bidang pertahanan gitu, di pertahanan, intelijen segala macem. Walaupun tapi kalau ada RUU misalnya, ada rancangan undang-undang yang memang disahkan, itu biasanya kerja kelompok tuh semua tim bareng gitu. Karena kan lebih kompleks, lebih banyak. Tapi kalau notulensi ya udah misalnya ada rapat sama Kemenhan, bagian catat notulensinya gue gitu. Kalau ada yang rapat dengan Kemenlu ya bagian notulensinya teman gue gitu. Jadi beda-beda lah setiap tenaga ahli anggota ya macam-macam. Namanya tenaga ahli kan berarti kan dia punya keunggulan di satu itu ya, makanya direkrut gitu kan ya. Iya, pasti beda-beda sih, nggak mungkin. Ya mungkin ada juga yang lebih multi itu. Kalau lebih ke notulennya ya. Gue mempersiapkan bahan juga. Jadi ketika dia misalnya bahan apa nih, presentasi atau apa? Bahan rapat. Bahan rapat untuk bos gue. Misalnya kan mau rapat dengan Kemenhan nih. Contoh taruhlah lagi bahas tentang alutsista gitu, persenjataan, beli pesawat terbang atau beli kapal perang atau segala macem. Ya gue siapin bahan gitu. Misalnya buat brainstorming dia, kira-kira yang dibahas apa aja sih gitu. Gue misalnya siapin bahan, ya ini loh kondisi alutsista kita sekarang kayak gini.
Anggaran kita kayak gini, terus kenapa sih kita harus misalnya membeli alutsista baru kayak gitu-gitu tuh gue harus siapin gitu. Jadi bos gue untuk sebelum rapat tuh baca dulu gitu. Jadi dia nggak datang ke rapat ya ada tambahan isian gitu. Kalau itu kebanyakan untuk materi rapat itu kebanyakan dari tenaga ahlinya apa dari dewan berarti anggotanya tuh? Ya tadi gue bilang, jadi anggota dewan sebenarnya punya, jadi udah punya isi, cuman kan kita perlu reminder lagi atau mungkin ada isu-isu yang terlewat atau ada hal-hal lupa gitu mungkin kan ya. POV yang ternyata ini sudut pandangnya ada juga nih yang ternyata kayak gini kayak gitu, jadi teman diskus. Ribet juga berarti jadi anggota dewannya. Ribet sih kalau gue lihat, jadi ya memang karena gue juga baru 1 periode di sini ya. Berapa tahun nih berarti lu jadi tenaga ahli berarti udah 4 tahun. 4 tahun. Udah Tapi 4 tahun. Anggotanya ganti-ganti atau satu anggota ini dari 4 tahun? Satu anggota ini. Dari 4 tahun dari 4 lalu. Tahun itu. Gokil. Ini memang kompleks sih ternyata, dan memang menurut gue tenaga ahli ya butuh juga gitu, nggak mungkin ya, dia pastilah bekerja sendiri. Gitu. Tapi enak ya tenaga ahli. Berarti kalau yang lu bilang enggak, maksud gue gini nih, enaknya itu baik lagi karena kan tadi mungkin dia yang nyiapin atau dia yang memberikan sudut pandang. Berarti kan enggak pure 100% itu sudut pandang anggota dewan berarti kan ya. Karena berarti ada insight-insight dari tenaga ahlinya masing-masing tenaga ahli ya. Iya, pasti gitu. Ya enak, maksud gue yang disalahin kan tetap anggotanya, anggota DPR ya. Siapa tahu point of view-nya nih emang beda gitu kan dari tenaga ahlinya. Iya. Jadi emang lebih ke memberi masukan aja gitu. Sudut pandang gitu. Tetap untuk kebijakannya atau mana yang diambil tuh putusan anggota dewannya lah ya. Iya. Yang sejalan mungkin sama dia gitu ya. Sejalan sama dia, dan biasanya sih seharusnya sejalan dengan partai. Oh gitu. Karena ada titipan partai emang anggota DPR atau gimana nih? Enggak, karena kan biasanya dalam memutuskan sesuatu itu ya, kalau misalnya itu harus sejalan dengan juga sikap partai gitu. Hampir jarang sih kalau misalnya gue lihat anggota dewan yang tidak sejalan dengan partai, itu hampir jarang. Hampir jarang apa nggak ada nih? Harusnya ada. Kalau lihat ada beberapa ada, tapi ya biasanya kena disipliner sih, gue nggak ngerti sih ya. Cuman pasti ada sih gitu. Cuman ketika udah di paripurna kan, jadi setelah pembahasan ada namanya paripurna itu ya biasanya akhirnya tadi pengkerucutan di fraksi itu. Ya itulah, nitip lah, harusnya jangan sesuai kebijakan partai lah, serakyat aja udah asik. Ya kan partainya sejalan sama rakyat seharusnya. Seharusnya berarti enggak dong? Seharusnya. Ya realitanya. Tapi ya iya sih, kalau gue ya tergantung sih rakyat yang mana sih. Gitu ya. Biasanya dikembalikannya gitu kalau bahasa politisi, rakyat yang mana nih gitu. Kan banyak tuntutan juga. Iya benar. Nggak bisa muasin semuanya lah ya, intinya ya. Bener. Kalau gue lihat sih ya itu biasanya hampir jarang. Ya kalau dibilang hampir nggak ada, nggak juga. Cuman jarang banget ada anggota dewan itu yang tidak sejalan sama partai sih. Ya walaupun dia mau nggak sejalan berarti harus siap kena disiplin partainya itu ya. Kemungkinan ada, kemungkinan juga enggak gitu. Iya, baik lagi berarti ya, seberapa berpengaruhnya dia di partai ya intinya ya. Iya itu pasti partai. Bos Anda pengaruhnya tinggi? Kayaknya kalau misalnya di Komisi 1 partai nggak terlalu, kalau di bos gue ya kayak nggak terlalu intervensi segala macam sih. Jadi lebih menyerahkan kepada dewan anggotanya ya. Karena gue belum pernah melihat pandangan fraksi yang tidak sejalan. Iya, tidak sejalan dengan apa yang kan kita ngasih laporan kan ke ini. Belum, yang akhirnya yang dipakai ya pandangan dari tim kita gitu. Oke. Sejauh ini ya kalau ya selama lu 4 tahun inilah ya. Belum pernah ada yang ini gitu. Belum pernah ada yang beda gitu dari pandangan. Mungkin karena pertahanan, Komisi Pertahanan tadi lu bilang ya. Iya, ada salah satu pertahanan, hubungan luar negeri gitu sih. Gitu. Salah satu mungkin ya nggak tahu ya, kalau banyak yang bilang sih nggak terlalu seksi lah sebenarnya Komisi 1. Nggak terlalu basah gitu bahannya bagaimana? Mungkin gitu kata-kata yang ini gitu. Kata-kata yang familiar di sana gitu ya, nggak terlalu basah jadi nggak dipeduliin gitu ya. Mungkin gitu, tapi ya iya sih kalau gue lihat nggak ada yang gimana sih di Komisi 1. Tapi oke nih, mungkin gue bakal nanya ke ini, untuk tenaga ahli itu rekrutan atau emang lamar sih? Lu sebagai tenaga ahli itu?
Kalau di bos gue itu dulu itu gue ngelamar direkrut. Ya walaupun gue direkrut ya. Jadi Iya direkrut. relasi lah, gue Oh, dapet enggak. infonya dari relasi. Oh iya maksud gue gitu. Apakah ini rekrutmennya ini bentuknya terbuka atau tertutup? Sebenarnya terbuka, cuman ya pada akhirnya yang sounding itu ya dari hasil relasi aja sih gitu. Iya, berarti Jadi kayak gue dapat dari senior gue waktu itu baru lulus S2 di hire, udah dapet kerjaan atau belum, terus ini ada anggota dewan nyari ya, terus gue ikutin prosesnya dari wawancara, terus kirim paper, dilihat, terus ya ditanya lah, terbiasa sama jurnal gitu kan, jurnal bahasa Inggris dan segala macam. Ya gue bilang ya waktu kuliah gue juga emang ngerjain itu, ya udah akhirnya di hire lah. Cuman kalau untuk tenaga ahli komisi nih, itu yang hire langsung dari DPR-nya, langsung komisinya gitu. Dia pakai sistem lah, dia kayak tes CPNS juga gitu sih. Oh gitu juga. Ada administrasi yang harus dilengkapinnya dari awal. Berarti lu gitu. termasuk PNS atau enggak nih kalau gini? ASN iya, kontrak Oh tapi. ASN, Bukan iya. PNS. Bukan PNS ya, lebih ke ASN ya. Lebih ke ASN masuknya deh kayaknya. Oh gitu. Berarti bukan mumpung ya. Karena kebetulan dikit lagi ganti presiden dan pasti ganti juga kan anggota dewan. Berarti ada kemungkinan lu nggak manjang. Iya, kemungkinan Karena kalau lu staf ahli anggota gitu kan. Iya, tenaga ahli anggota. Sama sih komisi juga. Oh komisi juga. Komisi fraksi semuanya 5 tahun. Dia panggil apa atau enggak tuh tergantung yang dudukin tar gitu ya. Iya, gitu. Oke. Gokil juga ya. Kalau lu yang udah apa tuh? Apa? Mungkin atau apresiasi lu yang didengarkan sama bos lu? Yang terrealisasi gitu, outputnya jadi? Oh, outputnya jadi sih ke waktu undang-undang rancangan data pribadi sih. Oh gitu. Karena kan kalau ini gue juga ya pengalaman tunggu juga dulu. ya buat gue ya. Iya, enggak bentar. Gua kagak ngerti politik banget nih ya. Emang ada ya undang-undang baru ya tentang Ada. privasi? Ada data pribadi, pelindungan data pribadi. Jadi Itu apa tuh isinya tuh? ya nanti nih, jadi ketika undang-undang itu udah disahin, cuman memang baru diterapkan itu 2 tahun. Jadi disahinnya misalnya tahun kemarin 2 tahun itu baru Uji nanti coba sosialisasi ya. sama sosialisasi sama adaptasi kan banyak ini. Jadi gue juga baru melihat gitu ya. Jadi kalau misalnya rancangan undang-undang data pribadi itu ketika rancangan itu kan dari pemerintah tuh, dari Kominfo datang. Nah, terus kita dikasih tuh daftar inventarisasi masalah inventarisasi masalah. Pelan-pelan. Nah, itu tuh dilihat tuh, jadi pasal-pasal mana yang bermasalah gitu. Oh. Salah satunya gini, jadi itu juga, tapi kita panggil ahli juga, jadi ada rapat khusus panggil ahli, panggil masyarakat dari elemen-elemen. Jadi kayak misalnya contohnya salah satunya kayak gini, kayak kalau di dalam data pribadi itu ketika misalnya kita kan subjek data, kita punya data pribadi nih. Terus misalnya Mas Bedul ini yang ngolah datanya. Jadi misalnya kayak kalau misalnya Gojek tuh kita kan masukin data pribadi kita kan. Benar, malah kalau mau premium kan pakai KTP segala macam. Itu artinya itu si pengelola datanya yang mengelola data pribadi kita. Saya udah titipkan misalnya Mas Bedul nih, Gojeknya saya udah titipkan gitu kan. Nah, itu tuh data pribadi itu menjadi tanggung jawab Mas Bedul untuk menjaga data saya gitu, kerahasiaan data saya gitu. Tapi ketika itu sampai tersebar luaskan, berarti kan Mas Bedul membocorkan lah, atau kalau mau memindahkan data itu harus izin saya kan, harus seizin saya gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika dalam perjalanan, ketika kita mengundang ahli, kita mengundang dari pihak-pihak masyarakat, nah salah satunya misalnya di bagian masyarakat di bidang kesehatan gitu, dari dokter atau rumah sakit gitu ya. Ternyata di rumah sakit tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya prosesnya lama gitu, harus minta izin ke saya dulu, itu akan lama. Misalnya saya emergency gitu, terus di rumah sakit ini tidak menunjang nih fasilitas kesehatan, kan harus dipindahkan ke rumah sakit lain kan. Sedangkan data pribadi saya udah di rumah sakit A misalnya, itu kan kalau minta izin saya sedangkan saya lagi sehat kan nggak bisa. Jadi sulit. Jadi ya kalau di rumah sakit ada excuse gitu. Atau ketika misalnya kalau untuk di perbankan, karena kan kalau ngomongin data privasi ya, kan banyak tuh yang bilang, atau beberapa temen gua dulu tuh bilang kan katanya, sekali gua punya kartu kredit bank satu, tiba-tiba banyak nelpon gua.
untuk masukin kartu kredit yang lain. Nah, berarti itu Ya, nanti termasuk penyebaran apa enggak? iya itu penyebaran. Jadi nanti setelah undang-undang data pribadi ini eh hal-hal kayak gitu tuh kayak kita terima notifikasi iklan gitu, kayak misalnya kadang-kadang kita kan ada di mall tertentu terus tiba-tiba masuk tuh notifikasi iklan. Kalau pakai kartu ini gratis makan di diskon Diskon di beberapa di tenan outlet tertentu. ini gitu kan. Nah, itu kan salah satu sebenarnya juga artinya kita menerima nomor HP kita kan tersebar gitu, Iya, dan benar. nomor telepon itu termasuk data pribadi. Nah, itu nanti juga diatur regulasinya, jadi nggak bisa sembarangan lagi kita nerima iklan gitu. Jadi memang agak telat sih, karena kan data pribadi kita udah kayak kacang kan, udah diobral kan. Iya, untuk istilahnya generasi Z ke bawah tuh udah telat sih. Iya. Lalu udah gitu. kesebar kemana-mana. Nah, itu yang nanti berikutnya ke depannya diatur gitu. Jadi ketika itu ya kita mungkin bisa meminimalisir iklan-iklan yang misalnya bersumber dari data pribadi kita gitu. Kita kan kadang-kadang risih juga nih nge-spam WA lah, SMS lah, atau apa gitu kan. diteleponin mulu tiap itu kan. Nanti ke depannya ya ada regulasi itu, ya seharusnya sih mudah-mudahan bisa meminimalisir itu sih. Jadi ya itulah, jadi banyak lah yang terjadi gitu ketika nanti undang-undang perlindungan data pribadi ini emang benar-benar udah diterapkan gitu, dan ya ternyata ya sekompleks itu ngurusin undang-undang itu. Jadi undang-undang itu sebenarnya udah dari lama diusulkan gitu. Oke, cuman baru terrealisasi sekarang. Karena ya itu banyak yang kita itu budaya timur itu masih tabu, masih apa ya, masih awam lah tentang privasi gitu kan. Masih Iya biasa sih. lah gitu. Kita nge-share nomor orang gitu, kayak misalnya saya Mas Bedul nih minta nomor saya ke Doi gitu. Kan Doi tinggal ngasih aja Iya, kan. tanpa minta izin dulu harusnya kan yang Tanpa benar. izin dulu, minta harusnya izin ada dulu kan. concern dulu kan, dia minta izin dulu kayak gitu. Jadi kita masih menganggap ya data pribadi itu ya masih hal yang biasa lah gitu. Iya, Kalau iya. di luar negeri kan udah sangat ketat ya regulasinya Kasarnya gitu. kalau di luar negeri yang setahu gua aja ya mungkin kayak kasus dulu ada kasusnya, nggak dulu sih ya, nggak tahu berapa lama, lupa gua, yang kata Kemal Palevi digampar sama Justin Bieber gara-gara moto, itu kan termasuk privacy Iya, kan? iya. Oh iya gitu. di luarnya kan foto aja mesti izin gitu. Iya kayak gitu. Jadi Kalau di Indonesia mah orang muka ini itu juga foto Iya. itu termasuk data pribadi. Iya kan, kalau di Indonesia kan orang ada syuting belakang di halo-halo gitu ya. Bodoh amat tuh privasinya. Iya gitu ya. Oh. Udah disahin ya? Enggak tahu ya. Udah disahin kemarin. Berarti berarti kalau untuk ini mah, untuk undang-undang ini nggak terlalu ada isu ya berarti ya. Karena kayaknya nggak terlalu rame dah. Apa emang guanya aja nggak update? Kemarin itu sih cukup rame sih. Cuman ya itu tadi kayaknya masyarakat lebih, karena mungkin belum belum menyangkut hajat hidup orang banyak kayak ekonomi kan. Kalau kita jadi kalau negara kita kan concernnya masih ekonomi. concernnya kan ke ekonomi, kesejahteraan rakyat, harga beras gitu. Jadi Atau karena pandemi ini kesehatan iya, gitu kesehatan. kan. Jadi isu-isu di Komisi 1 itu ya tadi dibilang kurang seksi gitu, karena Oke. nggak langsung menyentuh, sebenarnya menyentuh tapi Menyentuh. nggak secara langsung direct kepada kebutuhan hajat hidup gitu. Pokok lah ya, nggak terlalu pokok istilahnya. Nggak masuk kebutuhan primer di masyarakat lah kayak gitu. Ya karena setahu gue yang benar-benar mengerti privacy itu masih sedikit sih di Masih Indonesia sedikit, sih. Makanya kurang seksi mungkin untuk diolah atau ditukar. Ya gitu termasuk kayak beli alutsista baru lah, kayak beli kapal perang, beli ini gitu kan. Itu kan diprotes ya, kalau itu kan banyak diprotes tuh ya. Buat Iya, apa beli ini gitu-gitu. Iya kan, paling masalahnya kan di anggaran kan gitu. Tapi kan nih kalau misal kita bicara protes ya saya ngerti banget sih. Jadi banyak yang bilang kan buat apa sih kapal perang baru, emang kita mau perang sama siapa gitu. Iya. Selalu pertanyaan ke situ kan. Mau perang sama siapa, mau ini sama siapa gitu. Tapi ternyata faktanya itu kalau kita lihat jumlah armada alutsista kita yang kapal perang itu yang usianya tua itu hampir menyentuh angka 50%. Jadi Serius? tahun 60, tahun 70 itu kapal perang tuh masih dipakai. Dari semua aset kita, Dari semua aset 50% perang kita, tua? hampir 50% itu sudah tua lah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ingat kemarin tuh beberapa tahun lalu kasus yang kapal selam tenggelam tuh, itu kan kapal selam itu kan tahun tua, tahun 65 atau tahun berapa gitu Produksinya apa dibelinya tuh? produksinya Oke.
gitu. Jadi sebenarnya yang bahaya itu bukan karena cadangan alat perang kita, tapi salah satu yang diutamakan itu adalah keselamatan prajurit. Iya. Misalnya benar. gitu. Misalnya gini, kita pakai kapal selam, kan kapal selam tua itu kan lebih beresiko, Iya. lebih beresiko terhadap keselamatan prajurit gitu. Apalagi Sedangkan kapal selam kebocoran takutnya gitu iya, kan. ntar ada kerusakan atau apa gitu kan. Sedangkan prajurit kita itu TNI itu dianggap itu aset negara. Bukan bukan tanpa mendiskreditkan nyawa seseorang ya. Tapi prajurit TNI itu ya memang aset negara. Kenapa? Karena dia dilatih pakai uang negara, diberi makan, Iya, digaji dari uang negara gitu kan. Jadi ya itu merupakan aset negara juga. Kalau tentara kita mati sia-sia gitu, mati kecelakaan pada saat latihan kesalahan kan, teknis alat gitu misalkan. iya itu kan kasihan juga. Jadi memang pembaharuan alutsista itu ya ternyata sudut pandangnya itu banyak macam-macam juga gitu. Makanya cukup kompleks. Jadi ketika itu ya salah satu kita memperbaharui senjata itu ya bukan cuman buat ngabisin anggaran atau apa ya, tapi salah satunya keselamatan prajurit itu yang paling utama sih. Masih logis sih itu kalau istilahnya kalau di perkantoran biasa kan inventaris ya. Kayak pasti mobil kantor harus ganti 5 tahun sekali segala macam gitu-gitu ya mungkin ya. Iya, lebih tepatnya kayak gitu. ya. Oke. Situ ya kayak samanya kayak misalnya distributor gitu kan, dia pakai truk gitu kan. Ya truknya kan harus dalam kondisi bagus. Bener. Kalau enggak ya dia mencelakai supir truknya atau mungkin bisa lebih mencelakai orang lain gitu yang kan. Iya benar-benar. Kayak gitu aja sih. Jadi kadang-kadang juga memang yang kadang-kadang kontra gitu. Ya itulah tadi saya bilang Komisi 1 kadang-kadang dilihat kurang seksi gitu karena tidak langsung menyentuh ke masyarakat gitu. Iya, kalau pertahanan kayak bela-bela cuma saya pemborosan gitu Iya, doang. pemborosan. Padahal ya kalau misal kita bicara alutsista ya ada waktu dari tahunnya zamannya Pak SBY sih dulu udah ada dibikin tuh minimum essential force. Jadi berapa standar minimal porsi postur tubuh, postur militer kita butuh berapa tank, kita butuh berapa pesawat, butuh berapa kapal selam. Itu tuh ada udah dirancang sih gitu. Jadi ya nggak seremeta asal mau beli aja gitu. Iya. Istilahnya tempat udah dicicil gitu ya. Iya memang dicicil. Dicicil jadi, kan. Berapa persen tahun 2014 udah 40% atau berapa gitu. Itu dicicil sih emang. Misalkan seharusnya butuh 100 tank. Iya. Tapi karena biaya anggarannya kurang beli tahun itu beli 20 dulu. Ya banyak ya segitulah ya. Iya, tahun depan nggak beli, tahun depan lagi baru beli 20 gitu ya. Iya gitu. Oh iya. Jadi penuh. Gitu ya. Berarti kalau lu kebetulan pendidikannya apa lulusan? Kalau untuk jadi tenaga ahli harus ada khusus pendidikan nggak sih? Kalau tenaga ahli itu syaratnya sih S2. Oh minimal. Minimalnya S2. Oke. Gitu. Kalau staf administrasi S1 bisa. Untuk bidang apa? Kalau bidang itu ntar tergantung bebas anggota dewan sih. Tergantung dia mau lagi butuh apa ya. Iya. Bener di juga sih. dia di komisi berapa kan gitu. Oh tapi minimal S2 ya untuk tenaga ahli ya? Tenaga ahli minimalnya S2. Oke. Kalau lu kebetulan apa? S2 juga gua. Iya maksudnya jurusannya? Kalau S1 gue ilmu pemerintahan, S2 gue ketahanan nasional. Buset emang udah jurusan lu ya, emang udah pasti ke sono ya. Iya, ya lumayan lah gitu. Oh gitu. Oh, berarti ntar lu buat ini kan yang tadi gue bilang kan kita mau pemilu pergantian, berarti ntar harus ngelamar lagi tuh. Iya kalau itu ya harus lamar lagi. Gitu. Atau nunggu panggilan mungkin yang naik tahu kinerja lu bagus langsung rekrut gitu ya. Itu bisa juga, sering sih ada transfer pemain. Transfer mahal. Kalau dilihat-lihat ada juga yang pindah ke fraksi gitu. Cuman kalau fraksi itu bedanya harus anggota partai biasanya. Oh lu bukan anggota partai? Nah bos gua tuh emang sengaja nge-hire profesional gitu. Dan karena di partai-partai lain tuh ada yang tenaga ahlinya emang harus anggota partai. Diwajibkan gitu. Jadi kalau mau jadi anggota partai, tenaga ahli di anggota ini dari partai ini ya kamu harus masuk partai ini gitu. Tapi kalau bos gue emang sengaja hire yang profesional dia. Ya karena itu juga tadi lu bilang untuk tenaga ahli anggota kan bukan tenaga ahli fraksi. Dari 2 orang yang anggota partai, 3 itu enggak di termasuk lu di tim gue ya. Oh termasuk lu ya salah satu dari 3 itu ya. Salah satunya. Oke. Oh gitu ya partai. Kayaknya gue mesti nyari orang partai ini buat diwawancara nih. Ya kalau gue ngerasa sih kerjaan gue lebih kayak kuliah sih. Kenapa tuh? Karena gue harus banyak baca, belajar,
terus hasil belajar gua dibikin paper lagi kan buat materi bos gua, ya jadi kayak hampir kayak kuliah sih, lebih ke situ. Jadi Jadi kayak asdos ya. baca ngajar gitu ya, ya paling mentok-mentok kalau itu kalau misalnya ada isu apa gue bikin press release, misalnya bosku cuma ngirim kasih press release untuk Terkait media terkait ini sikap gue ini, terus dia nanya kalau kadang-kadang nanya gimana, nah terus gue kasih masukan kalau udah cukup, ini udah oke, kalau enggak ini gimana, ntar diskusi lagi gitu. Tapi rata-rata sih biasanya gue udah oke sih sama pandangan dia, udah gue tinggal press release. Tinggal lu susun kata-kata lebih indah aja lah ya. Buat yang Poinnya udah dapet lah kok. Poinnya, Oke. kayak gitu sih. Mungkin nih pertanyaan dikit-dikit nerempet terakhir nih. Kalau untuk jadi tenaga ahli itu salary-nya berapa tuh kira-kira? Kalau salary sih bisa lihat di internet sih, banyak sih. Oh, kalau itu terbuka juga ya? Terbuka sih, jadi ya makanya tadi gue juga udah sempat bilang kan bahwa kalau salary itu kalau misalnya PNS kan tuh ada tunjangan segala macam. Kalau tenaga ahli tuh udah disatuin aja satu langsung, dia nggak ada Include tunjangan semua. lain-lain, udah dijadiin all in satu salary per gaji. Itu bisa lah lihat di internet lah, ntar banyak lah tenaga ahli DPR RI gajinya sekian gitu. Satu digit apa 2 digit? Mayoritas. Sama semua satu. Waktu awal tuh gue masih 1 digit lah. Oh, sekarang karena udah 4 tahun berjalan ya. Enggak, jadi itu setelah berapa periode tuh baru naik kemarin lah. Tapi naiknya nggak banyak. Oh, sekarang tuh karena ada dikasih BPJS. BPJS tenaga kerjaan. Ya BPJS kesehatan sama tenaga kerjaan. Sebelumnya tuh enggak. Tenaga kerjaan dapat, sebelumnya tuh nggak dapat gitu. Oh, sekarang ada include. Sekarang gitu. Berarti kalau lu berarti sumber gaji juga dari pemerintah dong, bukan dari Iya, dari APBN. anggota dewan ya, bukan ya? Bukan dari Itu cuman APBN. masalah pengrekrutan terima atau enggaknya gitu ya. Iya, betul gitu. Oke. Jadi anggota dewan dikasih kesempatan buat ini nih yang apa? Ini yang daftar ya. Ini daftar, ini tenaga ahli gua gitu. Kayak Dia yang gitu nentuin oke ini yang gue pakai, ini yang enggak gitu ya. Gitu. Oke. Menarik juga ya. Berarti banyak juga ya kalau satu anggota dewan Iya. dikasih 5 ahli Kan aja. 500 berapa gitu. Ya dikali 5 Kali 5 aja gitu ya. Banyak juga berarti ya. Ribet ya. Bukan ribet maksudnya. Anggarannya Gokil, besar. anggarannya biasa gede ya. Heeh. Mungkin nih karena udah terakhir, mungkin lu ada nggak pesan-pesan? Mungkin ada yang kuliahnya jurusan lu juga kan, yang nasional banget jurusannya. Apa untuk jadi tenaga ahli gitu. Iya, biar bisa sebenarnya- jadi tenaga ahli itu gimana gitu cara yang pasti kan S2. Nah, mungkin habis itu Nggak, sebenarnya gini, kalau misalnya mau jadi tenaga ahli atau kerja di bidang politik, yang paling penting itu relasi. Relasi sama organisasi lah. Itu bukan syarat utama, tapi itu bisa membantu kalian gitu. Karena infonya itu ya memang dari relasi gitu kan. karena lu bilang tadi ya agak sebenarnya terbuka Ya, tapi sebenarnya terbuka, tapi pemilihannya tertutup. tapi ya terbukanya tuh informasinya nggak masif gitu. Oh, Jadi iya, informasinya terbatas sama yang Berarti- di sekeliling anggota dewan aja mungkin gitu. Berarti Lina Jobdesk nggak bakal ngirim ke email kalau gitu. Nggak Lina mungkin Job- kan gitu. Itu kayak gitu sih. Jadi ya memang harus perbanyak relasi, terus ya kuliah yang ini. Tapi ya konsekuensinya ketika terjun di dunia politik itu nggak seperti lu kerja di swasta kan, punya jenjang karir, punya ini Ini kan nggak ada jenjang karir berarti. nggak ada. Ini kita Kalau mau jenjang karir lu berarti harus masuk partai dan nyalek. iya, biasanya gitu. Biasanya rata-rata tenaga ahli itu ujungnya nyalek gitu, entah di DPRD provinsi Iya. atau kota gitu, ngikut bareng bosnya di DPR RI ini, jadi tandeman gitu. Biasanya sih gitu. Ya itu artinya ya pekerjaan politik sih nggak ada yang jenjang karir. Mau apapun itu pasti loncat-loncat, kayak misalnya lu bisa pertama tenaga ahli, lu bisa ntar jadi anggota DPR-nya atau apa, ya itu yang ketidakpastian itu yang harus lu sadarin bahwa itu konsekuensinya ketika lu kerja di dunia politik gitu sih. Lebih ke situ, jadi lebih ke arah ketidakpastiannya. Cuman ya kalau ini juga banyak sih tenaga ahli yang dosen, biasanya nyambinya dosen gitu. Oh, karena ya udah terbiasa kan, lah ya. Dan itu diperbolehkan juga, jadi ada juga yang nyambi sambil ngajar gitu. Berarti dia nggak, ya emang nggak mau jenjang karir, mau dapet kalau dosen kasarnya
Ya mau dapat uang lebih aja ya Iya, dari itu uang ya. tambahan aja gitu. Oke. Gokil juga, gokil. Tapi ada lagi nggak mungkin buat lu melihatnya gitu untuk tenaga ahli sudah on point belum nih orang SDM-nya nih? Ah, Kayak yang lu tadi bilang kan bahwa ada beberapa partai yang mewajibkan harus Iya. dari partai juga. Menurut lu udah on point belum tuh untuk penempatannya? Kalau penempatan sih gua mengembalikan kepada anggota dewan ya, karena itu kebutuhannya mereka ya mau di seperti apa. Cuman kalau misalnya penugasan ya kadang-kadang juga ya, seharusnya sih tenaga ahli yang memang benar-benar ya walaupun dia tidak di bidangnya tapi dia harusnya mempelajari hal itu gitu. Misalnya dia lulusan apa tapi ngurusin misalnya bulog gitu, ngurusin pertanian gitu. Itu kan sebenarnya harusnya bisa dipelajarin gitu. Kadang-kadang ada yang tenaga ahli juga akhirnya asal bunyi aja gitu. Itu kan Yang penting tenaga ahli gitu ya. padahal kan itu kan ya kita lagi ngurusin masyarakat gitu, kita digaji dari uang negara gitu. Seharusnya memang kita bisa kerja lebih lebih bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab ya. Gitu sih. Oke, mungkin lu ada mau nyalek ke depan atau Belum lu sih, belum sih, Berarti kayaknya. masuk partai juga enggak lu? Belum Belum ada, tertarik ke partai-partaian? Iya, Ke belum. partai-partaian. Belum Dia masuk tertarik partai. ke partai-partai karena setelah gue lihat realitanya ya politik tidak semudah itulah, berat lah, maksudnya orang yang berada di apalagi di tingkat nasional ya gitu. Iya. Ya mungkin lu lihat dia iyalah dia jadi karena anak orang kaya, iyalah dia jadi karena bapaknya pengusaha, iyalah dia jadi karena anak pejabat. Nggak semudah itu sih sebenarnya gitu. Sampai ke tingkat nasional ya kalau udah bicara tingkat nasional gitu. Jadi kalau lu cuman mengandalkan cuman uang orang tua juga gua rasa nggak akan bisa sampai di tingkat nasional atau survive di tingkat nasional. Tapi ya karena memang orang-orang itu juga punya faktor X lah yang dia bisa sampai di situ tuh gitu. Iya. Karena gua lihat ya berat juga bukan hanya urusan yang diurusin ya juga perjuangan masuk ke situ emang kompleks banget. Makanya banyak yang suka mungkin kayak korupsi gitu yang bahas dendam mungkin. Berarti gimana tuh kalau ngelihat yang itu udah jadi anggota nasional terus dia main Candy Crush tuh gimana tuh? itu provinsi itu. Oh, provinsi masih ya. Masih provinsi itu. Lucu juga tuh. Oke, thank you banget informasinya. thank you, Berarti gitu ya buat lu nih yang mau tenaga ahli ya minimal pendidikan lu S2 dulu gitu kan. Iya. Sama banyakin relasi. Oke, mungkin ini terakhir ada simbolik. Udah Gaji udah tadi lihat di internet Iya. banyak. Dari internet tetap sama aja semua Terbuka orang itu gajinya terbuka itu. orang pemerintahan tuh selalu gajinya berapa lihat aja internet gitu pasti. Padahal kan gue yakin Terbuka. ada lebihnya itu bohong Nggak aja ada, sesuai nggak ada. internet. Kalau khusus tenaga ahli udah gaji Oh, gitu terpampang ya. segini sekian nggak ada dapat apa-apa lagi. Oke. Thank you Bimo. Ini mungkin ada simbolis mau kayak isi konten nama konten gue isi dong. Jadi tolong isiin dong gitu. Gua harus ngomong isi dong. Nggak usah, Oh, nggak kan usah. gua yang ngomong isiin dong gitu. Oke, dah. Satu Oke. kebanyakan. Karena ini buat gua ibarat sebuah ilmu yang udah lu berikan. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye bye. Oke, makasih.